Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Fatih Akmal Hidayat, Edwa Wahyu Adiatama, Mahdi Mahdafiki, dan Muhammad Al-Farizi ingin mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Toko Online UMKM. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ruang lingkup. Sistem yang kami kembangkan adalah sebuah platform toko online, yaitu sebuah aplikasi e-commerce yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan dan menjual produk mereka secara digital. Sistem ini memiliki 5 aktor utama, yaitu pembeli, penjual, admin, sistem pembayaran, dan kurir. Fitur sistem ini meliputi manajemen produk dan stok secara real-time, proses pembelian dan checkout, verifikasi pembayaran, pemrosesan pesanan dan pengiriman, laporan penjualan bagi penjual, serta monitoring dan verifikasi toko oleh admin. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah transaksi jual beli antara pelaku UMKM dan konsumen secara efisien, transparan, dan terstruktur. Analisis proses bisnis. Proses bisnis as is. Sebelum adanya sistem, pelaku UMKM umumnya memasarkan produk secara manual, misalnya melalui media sosial pribadi, pesan berantai, ataupun penjualan tatap muka langsung di lapak atau toko fisik. Proses pemesanan dilakukan melalui chat pribadi, pencatatan stok dilakukan secara manual di buku atau spreadsheet sederhana, dan pembayaran umumnya dilakukan secara tunai atau transfer manual tanpa verifikasi otomatis. Kondisi ini menyebabkan beberapa masalah, seperti data stok yang tidak akurat, risiko overselling, jangkauan pasar yang terbatas, serta proses pencatatan transaksi dan pelaporan penjualan yang memakan waktu dan rawan kesalahan. Proses bisnis to be. Dengan hadirnya sistem toko online UMKM ini, proses bisnis diusulkan menjadi lebih terstruktur dan otomatis. Alur bisnis usulan adalah sebagai berikut. Pembeli melakukan registrasi atau login, mencari dan melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan check out, memilih jasa pengiriman, dan menyelesaikan pembayaran melalui sistem pembayaran digital. Kemudian penjual melakukan login, mengelola data produk dan stok secara real time, menerima notifikasi pesanan masuk, memproses dan mengonfirmasi pesanan, meneruskan data pengiriman ke kurir, serta memantau laporan penjualan melalui dashboard. Kemudian sistem pembayaran memverifikasi status transaksi secara otomatis sehingga status pesanan dapat diperbarui tanpa proses manual. Kemudian kurir menerima data pengiriman dari sistem dan memperbarui status pengiriman hingga barang diterima pembeli. Kemudian admin memonitor seluruh aktivitas platform dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen toko UMKM yang baru mendaftar sebelum toko tersebut diizinkan berjualan. Use case diagram. 7 use case utama yang mempresentasikan fungsi inti sistem ini adalah yaitu use case 1 yaitu login, use case 2 kelola produk dan stok, use case 3 mencari dan melihat produk, use case 4 pembelian produk atau checkout, use case 5 proses pesanan dan pengiriman, use case 6 melihat laporan penjualan, use case 07 monitoring dan verifikasi toko. Faktor yang terlibat dalam sistem adalah pembeli, penjual, admin, sistem pembayaran, dan kurir. Relasi aktor dalam use case diagram toko UMKM adalah pembeli yang dimana memiliki relasi dengan use case 1, use case 3, dan use case 4. Kemudian penjual memiliki relasi dengan use case 1, use case 2, use case 5, dan use case 6. Admin memiliki relasi dengan use case 1 dan use case 7. Sistem pembayaran memiliki relasi dengan use case 4. Kurir memiliki relasi dengan use case 5. Lanjut. Alur proses 1. Pengguna buka halaman login. 2. Sistem tampilan form login. Kemudian pengguna input email dan password. Kemudian sistem validasi kredensial. Jika gagal akan menampilkan pesan error. Jika berhasil, maka akan dicek role penggunanya apa. Kemudian akan diarahkan sesuai role-nya. Kemudian alur proses kelola produk yaitu pertama, penjual buka menu kelola produk. Kemudian sistem akan menampilkan daftar produk. Penjual memilih aksi, apakah tambah, apakah ubah, atau hapus produk. Kemudian sistem memvalidasi, jika data tidak lengkap, maka error, jika data valid, simpan ke database. Kemudian sistem akan mengupdate stok dan akan mengirimkan notifikasi jika stok kritis. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya.
Rancangan UI halaman login. Halaman login ada yaitu layout 2 kolom, tab masuk atau daftar, email atau nomor HP, dan password. Opsi ingat saya dan lupa password. Alternatif login yaitu ada login Google atau Facebook. Halaman daftar yaitu ada form nama lengkap, email atau nomor HP, dan password dan konfirmasi password. Selanjutnya di halaman utama, di halaman dashboard ada header, pencarian, notifikasi, keranjang, dan profile. Ada banner promosi, kategori produk, dan produk card atau grid layout. Rancangan UI di bagian detail produk. Halaman detail produk ada gambar, nama, harga, dan variasi. Setelah itu ada rating dan ulasan pembeli. Setelah itu deskripsi spesifikasi. Selanjutnya informasi toko dan tombol beli sekarang dan tambah ke keranjang. Pada di bagian checkout, di proses checkout ada pilih jasa pengiriman, isi data penerima, ringkasan pesanan, dan total pembayaran. Selanjutnya di teman saya. Aku kah? Selanjutnya untuk halaman pembayaran. Nah, di sini metode pembayarannya ada QRIS, ada BCA, ada Dana. Nah, terus ada elemen-elemen seperti total pembayaran dan batas waktu, kemudian petunjuk pembayaran dan konfirmasi transaksi berhasil. Nah, kemudian pada halaman dashboard penjual itu ada ringkasan aktivitas, terus ada jumlah produk, pesanan dan transaksi, kemudian ada tombol navigasi untuk ke manajemen produk, manajemen pesanan, dan pengaturan toko. Nah, kemudian di kelas diagram itu kita ada entitas utamanya yaitu user sebagai superclass. Itu ada admin, penjual, dan pembeli. Kemudian ada toko, produk, kategori, keranjang, pesanan, pembayaran, pengiriman, dan laporan penjualan. Nah, kemudian ada 3 relasi penting di sini, yaitu komposisi, di mana itu dari kelas toko ke produk. Kemudian ada generalization, itu user ke admin, penjual, dan pembeli, dan dependensi, yaitu admin ke toko. Nah, kemudian untuk sequence diagram checkout, di sini alur interaksinya pertama pembeli masuk ke halaman keranjang. Nah, kemudian klik checkout, kemudian dari keranjang itu masuk ke fungsi order service atau buat pesanan. Nah, kemudian dari situ order service menghitung total pembayaran. Nah, kemudian di situ juga memproses pembayaran. Kemudian dari payment service itu validasi dan konfirmasi transaksi, dan juga kirim konfirmasi ke pembeli. Selanjutnya untuk sequence diagram proses pesanan itu alur interaksinya. Yang pertama penjual masuk ke halaman pesanan. Nah, kemudian penjual memilih dan memproses pesanan. Di halaman pesanan order service digunakan. Kemudian dari order service itu masuk ke fungsi kemas barang. Nah, terus ada courier service, dan dari courier service mengkonfirmasi jadwal pengambilan. Kemudian terakhir status pesanan dikirim. Aturan bisnisnya yaitu nomor resi wajib dicatat sebelum status dikirim,
Dan jika kurir tidak tersedia, ada pilihan alternatif. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada software costing. Di sini ada estimasi dan biaya. Untuk estimasi total jam kerja yaitu 87 kali 20 jam sama dengan 1740 jam. Kemudian ada tim 4 orang dikali 6 jam per hari sama dengan 24 jam per hari. Dan durasi kurang lebih 73 hari kerja yaitu 3,5 bulan. Untuk biaya SDM development yaitu 174 juta. Kemudian sewa server dan database yaitu 8 juta. Integrasi payment gateway 5 juta, lisensi tools 4 juta, dan untuk totalnya yaitu 191 juta. Kemudian usability testing. Tujuan masalah yang pertama, tombol hapus produk berdekatan dengan edit stock. Itu dipindahkan ke kebab menu. Yang kedua, konfirmasi berlebihan pada quick edit stock dihapus untuk perubahan kurang dari 50%. Yang ketiga, laporan penjualan tanpa shortcut yaitu ditambahkan card di dashboard. Dan yang keempat, tidak ada tooltip onboarding, itu ditambahkan interaktif. Kemudian ada skor kepuasan. Untuk kemudahan 4,3, kecepatan 4, kejelasan 4,2, kenyamanan 4,1, dan rata-rata 4,15 atau 5. Kemudian kesimpulan. Desain perwarupa toko online UMKM dengan manajemen stok telah sukses memenuhi fungsi utamanya dengan completion rate 100% dan rata-rata kepuasan pengguna 4,15 atau 5. Penerapan prinsip Gestalt pada antarmuka terbukti efektif. Iterasi desain hanya perlu dilakukan pada penyempurnaan WinRAR, sehingga proyek ini dinyatakan layak diteruskan ke tahapan pengembangan tingkat lanjut. Kemudian di sini ada GitHub dari kelompok kami dan di situ ada link GitHub-nya. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.